Hai Real Trader. Balik lagi di YouTube-nya Traders Family di segmen Cerita Konsultan. Kita langsung ke Pertanyaan. Oke, pertanyaannya. Teman-teman yang pengen trading dan diajarin sama Traders Family itu kan banyak ya. Betul. Tapi ada yang nggak mau diajarin. Oh, ada. Pengen langsung trading. Pokoknya saya mau trading. Ada? Banyak? Banyak. Tapi untuk mereka yang pengen langsung trading, masa iya perjalanannya mulus Mulus. aja? Tidak Ya. mungkin. Tidak mungkin. Iya. Pasti ada kejadian-kejadian yang lucu sebenarnya. Iya. Ada. Pokoknya tolong di-share ke teman-teman biar teman-teman tahu apa sih cerita di balik hal itu. Wah, Siapa duluan? Gua mikir dulu deh, kalau gua mikir dulu. Gua dulu deh Oke. kalau Boleh, gitu ya. boleh. Jadi gua ada klien. Waktu itu datang sekali ke kantor BSD, Bang. Oke. Sekali doang. Oke. Jadi datang mau ketemu klien karena dia sebelumnya tuh udah pernah trading di tempat lain. Oh, dia Oke. berarti udah berpengalaman dong. Udah berpengalaman, Oke. dia udah trading di tempat lain. Dia ke TF alasannya cuma satu. Kenapa tuh? Kantornya ada beneran. Oh, bukan virtual ya. Iya, karena Oke. dia udah ke broker yang lama. Dia cari-cari kantor emang suka gitu orangnya. Nggak ada. Loh, jadi dia memvalidasi ya. Betul, memvalidasi. Katanya dia cuma ngomong gini, saya mau masukin uang lumayan besar. Kalau saya nggak ngelihat kantornya, ya saya jadi ragu dong. Iya, Pasti, pasti itu kayak dia pasti. ngerasa masa masukin uang yang cukup Nah. besar nggak ada kantornya. Iya. Masukinnya Nggak ada kemana pertanggungjawabannya ini? juga. Betul. Iya. Akhirnya dia cuma, ya paling cuma setengah jam. Cuma jelasin TF ini gimana segala macam. Nggak ngomong apa-apa, besoknya deposit. Wih, Nilainya ratusan. emang niatnya begitu berarti memang Iya. langsung trading. Tanpa nanya-nanyain dulu broker partnernya apa gimana itu nggak ada. Cuma nanya broker partnernya apa. Udah sampai situ doang. Oh. Berarti Kenapa secara- dia? itu ya. Apakah dia langsung trading? Dia langsung trading. Jadi di besok harinya mungkin dia udah biasa trading kan. Jadi udah bisa lihat spesifikasi account sendiri dan lain-lain. Ya. Dia langsung deposit, langsung dipencet juga hari itu. Mungkin dia sebelumnya udah punya metode kali ya. Gua nggak tahu kalau itu. Cuma dia ceritanya dia tuh trading nggak pernah pakai stop loss, nggak pernah pakai take profit. Iya. Pada saat itu dulu. Akhirnya dia kasih lihat transaksinya. Jadi udah berapa lama ya seminggu setelah itu ya? Iya. Seminggu setelah itu gua tanya lagi dong, Iya. gimana pengalaman trading sama Trader Family, Iya. sama broker partnernya Trader Family. Oh, dia bilang aman kok, cuma saya lagi loss. Dia cuma bilang gitu, saya lagi loss. Terus gue minta dong historinya, Pak, Iya. minta dong history Buat tradingnya. review lah ya. Buat review, siapa tahu saya bisa bantu. Iya. Gue bilang kayak gitu. Oke, dikasih lihat ternyata tidak pakai take profit dan tidak pakai stop loss. Oh, masih balik kebiasaan lamanya. Iya. Karena dari dulu dia trading, yang ilmu-ilmu dari luar katanya nggak usah pakai stop loss karena harga pasti balik. Itu yang masih dia percaya sampai sekarang. Oh, udah kena doktrin yang kayak begitu-begitu. Iya. Sampai sekarang berarti setelah juga lu udah ajarin, lu udah kasih tahu yang bener gimana, tapi tetap diulangin lagi. Betul, akhirnya kan waktu itu gua kasih tahu lah ya, pakai stop loss, pakai take profit, ya 2-3 hari diikutin, Ya. profit. Abis itu mungkin kepedean kali ya, dilepas lagi stop lossnya, Oh. loss lagi, telepon lagi, ini gimana? Wah, udah nggak ada stop loss take profitnya lagi. Oh berarti bergulir begitu terus dong, waktu dia loss, dia nge-call lu, diarahin lagi profit. Waktu mulai terlena sama profitnya, mulai bandel lagi nih. Betul. Hasilnya dicopot, Betul. terus lagi beberapa hari nge-call lagi gitu terus. Betul, terus membaik nih bang. Membaiknya tapi apa? Tetap ada stop loss sama take profitnya. Digeser. Oh. Masih tetap ada nih pak, stop loss sama take profitnya. Ada. Tapi saya ngelihat harganya udah tinggi nih. Kayaknya masih bisa lebih tinggi lagi. Saya Digeser geser deh. lagi. Akhirnya kena stop loss. Harusnya lu bilang, Pak solusinya tangannya digaruk, jangan gatel. Iya. Udah gue bilangin kalau itu, udah gue bilangin. Tangannya gatel ya? Itu udah gue bilangin. Sampai sekarang ya masih begitu. Oh, tapi apakah ya dari yang loss yang pernah dialami, apakah account-nya jadi growth, maksudnya recover lah dari yang loss itu kan disambung dengan profit lagi, ujungnya recover apa enggak? Kalau recovery belum sampai full ya. Cuma sedikit-sedikit growth iya. Oke, Ya orangnya kayak gitu nggak mungkin cepet lah bang. arahnya membaik tapi. Arahnya membaik. Oke. Cuman Baik. bandel aja. Iya. Badal aja. Cuma kan kelihatan dari nggak pakai stop loss, sekarang Akhirnya tetap pakai. pakai. Iya. Walaupun Walaupun digeser digeser. sekali-sekali. Iya kan? Tapi kalau misalkan ngomong nggak pakai stop loss, doktrin di luaran memang serem sih.
bilangnya asal hunter lah. Harganya Disengaja balik sama lagi. iya. Kebanyakan kayak gitu. Iya makanya. Ya itu balik lagi itu penyakit ya bisa dibilang di awal penyakitnya nggak mau pakai take profit sama stop loss. Iya. Itu penyakit yang itu sembuh ganti penyakitnya. Iya. Tangan Jadinya gatal. gatal. Enggak ganti penyakit. Biasa sih Yang gitu. lain gimana? Kalau gue ini juga ada klien yang memang dari awal niatnya mau belajar trading tapi langsung ke real account. Jadi nggak Oh. ada nih pakai demo apa gitu. Bosan ya kalau pakai demo ya katanya. Nggak ada ini. Emang nggak mau banget ya? Emang nggak mau banget. Jadi Tapi emang dari awal baru belajar nih. baru belajar. Oke. Jadi emang dari awal niatnya belajar itu ya udah sambil praktek. Bener-bener prakteknya pakai real account, pakai dananya juga nggak main-main. Iya. Emang biasanya kalau klien kayak gitu mau dibilang gimana juga percuma ya. Iya. Iya. Biasanya Iya. omongannya begini bang. Aduh kalau misalkan pakai demo mah nggak belajar itu namanya. Iya bener. Kayak rasa apa ya, secara emosinya beda. Iya. Mental Terus, saya nggak terlatih gitu kan. mentalnya juga Mental saya nggak nggak terlatih. jadi ya udah oke. Akhirnya gimana? Terus akhirnya pertama-pertama loss dong gitu. Udah pasti ya? Pasti loss. Terus loss, belajar lagi udah diajarin yang benar. Masihlah bandel sama lah kasusnya kayak gitu misalkan TPSL karena membiasakan orang pakai TPSL itu agak sulit ya. Susah banget. Jadi udah punya trading plan terus ubah-ubah. Sampai akhirnya nontonlah video Pak Tito nih. Iya. Yang Pak Tito bilang, udah gunainlah aplikasi Traders Family. Ya. Dari situ dikopilah ke akun sendiri nggak apa-apa gitu kan, boleh gitu. Diikutin, nurut dong gitu. Karena ya udah nih, masa udah sampai Pak Tito yang ngomong nggak nurut juga gitu. Nurut. Sampai akhirnya setelah dipraktekin, itu growth. Membaik dari lossnya yang lama nih. Kebandelan-kebandelan yang lama. Ya, Akhirnya, apakah penyakit itu timbul lagi? nah Tidak semudah itu sembuhnya. jadi Secara. waktu dia jalanin itu growth, dia sampai bikin MT4 itu di passwordnya tuh dipakein password investor. Oh, biar dia nggak bisa Investor. ngeklik langsung. Dikasih ke siapa investornya? Ke konsultan. Oh, biar dicekin gitu. Iya. Iya, Jadi oke. abis itu dari dianya sama sekali juga kalau mau ngecek pakainya investor password. Oh, jadi dia biar nggak ngeklik. Iya, Jadi dia nggak Itu ubah-ubah. bener-bener nurut ya. Bener-bener nurut. Jadi bener-bener dia hanya menggunakan si aplikasi Traders Family tok. Udah Oke. sama si MT4-nya. Oke. Sampailah ketemu momen di mana dia ngalamin yang namanya loss berturut-turut. Oh, Oke. Sebelumnya lagi Oke. profit nih ya? Ya, itu udah Oke. membaik, udah growth, profit, loss, ya sekali, dua kali fine, Ya, balik normal. lagi profit, pokoknya normal yang kayak gitu. Sampai akhirnya dia ketemu yang si berturut-turutnya ini, Mulai goyah. mulailah goyah, Biasa. gatel, Yang dilakukan Mulai goyah. adalah minta dong investor passwordnya, dia mau Tuh kan. ganti, dia mau open itu gitu, Oke. karena dia udah ngerasain loss, kayaknya gatel nih, udah deh nggak mau pakai itu dulu. yang dari tadinya kekunci, dia Iya. pengen ini jadi gak kekunci nih. Betul, jadi ke Oke. open. Terus? Ya udah. Master passwordnya berarti. Master passwordnya, akhirnya master passwordnya kita reset, kita bantu reset, Iya. kasih lagi ke dia gitu. Karena master password yang awal itu kan kita ganti, kita reset supaya mereka supaya bapaknya nggak bisa tuh, nggak Ya. bisa open. Oh. Ya udah, terus udah gitu, pas udah kita kasih master passwordnya lagi tuh, udah dikasih, bapaknya login, ya udah, kita tetap turutin sih memang. Ya. Ya udah nih mau ngapain nih bapaknya? Ya udah, iya saya cuma mau ini aja kok. Dia Oh, apa? dia udah memberikan janji-janji gak? Janji deh nggak begini. Iya, Janji iya, ya. iya. Atau Saya sekali cuma deh, mau- sekali ini aja, sekali ini sekali aja. ini aja. Iya, gitu. Saya cuma Saya biar, ya. saya cuma biar tenang aja kok. Kayak gini. Oke, kasih dong. Oke, kasih kurang lebih seminggu dengan kesadarannya sendiri. Dia langsung minta lock aja lagi deh. Aku Wah nanti itu sih selesai. good banget loh. Gitu. Itu keren punya Dia sadar Good, diri good, ya. sadar diri, sadar diri. Iya, akhirnya yaudah kunci lagi ya deh. Karena dia mungkin menyadari gini, yang sudah dia lakukan sebelumnya itu adalah benar. Heeh. Jadi dia tahu bahwa itu jalan satu-satunya yang membuat dia disiplin nih. Harus berubah. Sesuai sama Iya. trading plan-nya dia. Ternyata dengan dia aja benar-benar jalanin trading plan-nya dia, hasilnya bagus. Dan dia sadar bahwa ada kok yang namanya memang loss berturut-turut. Ya. Dan itu hal wajar dalam metodenya dia. Ya, gitu. ya. Jadi harusnya dia nggak perlu khawatir sama akan hal itu. Karena Emang memang kan lebih enak gitu ya. Iya. Soalnya kita mau kasih tahu yang bagus-bagusnya gimana, kalau dia nggak ngerasain dan bukan inisiatif dia, mah susah juga. betul. Iya. Tapi klarinisasi ini kondisinya untung dia sadar diri loh. Betul. Iya. Kalau nggak sadar Iya. diri, ujung-ujungnya pasti, aduh Pak, sorry banget. Kayak Biasanya begitu. klien Iya, gua iya. dong. Iya, saya sorry banget. Harusnya saya ikutin kata Bapak. Saya nggak tetap akan nurut. di-loss. saya nggak- Tapi jadi akhirnya bapak itu kondisi account-nya gimana? Sekarang bagus. Benar-benar sudah balik modal dan benar-benar sudah profit. Bukan cuma balik modal doang. Dan Untungnya. Ya, iya, Iya. itu dia. nurut lah udah. Yang lain silakan. Kalau gua
Gua beda nih. Kalau klien gua pertama emang dia mau belajar di demo. Seminggu lah. Seminggu dia belajar di demo. Udah dia terapin tuh TPSL-nya, udah dibakuin Rapih juga. nih, Udah rapih rapi nih. nih. Oh, Oke. dari awal nurut aja ya? Udah nurut. Akhirnya dia depo. Ya kan, udah depo. Pengen nyobain di lokal. Ya yaudah, biar saya berasa fun katanya duitnya. Oke. Di deposit lah, ya Oke. kan. Terus udah selama 2 bulanan tuh udah oke tuh. Gue liatin kan, setiap minggu kan pasti kita minta reviewnya dong. Bu, tolong dong coba review, kita bantu review. Bener nggak nih? Udah sesuai belum nih sama yang ibu belajar nih? Ya. Oke, udah sesuai. Fun, kayaknya saya mau tambah dana lagi deh. Saya mau gedein lagi. lot Gedein saya. lotnya. Iya, naikin lot lagi nih, gitu kan. Oke Bu, akhirnya ditambah lah, ya kan? Ditambah, terus udah gitu. Gue review per 2 minggu nih akhirnya kan. 2 minggu gue review lagi. Bu, gimana nih tradingan ibu? Aman katanya gitu. Oh. Aman. Oke, aman. Tenang dong. Udah dijawabinnya aman. Emang ya. ngomong amannya kayak Itu gimana? sebelum review ya? Iya, sebelum gua review tuh. Aman, oke. Bu, kayak biasa. Itunya dong, screenshotnya Minta dong. screenshot-nya. Iya kan, Oh, historinya. cross check ya, cross check. Iya. Sekali gua lihat, jeder. Loh, Bu, ini mah bukan aman dong. Apaan amin? Kenapa tuh? Karena masih akhirnya dia locking. Oh, balik ke habit awal. Iya, locking. Loh, Bu, nggak apa-apa, Van. Ini udah sesuai sama metode saya. Waduh. Waduh. Kok metodenya, Bu? Udah sesuai Agak beda ya, Bu? ya? Agak beda Masalahnya ya, Bu? gini nih, kalau lu ajarin metode itu, PR lu. Ya, enggak dong. Udah Bukan lu yang sesuai ngajarin, sama kan? bukan dong. Masa bisa locking nih? Iya. Udah sesuai nih sama metode saya di awal. Ah. Oke. Tapi ini Ibu pas pakai TPSL nggak? Oh, pakai dong. Coba Ibu klik deh, Bu, itunya. Ya, Transaksinya nih, ya, detailnya ya. transaksi. Cuma pakai TP, SL-nya dilepas. Oh. Wah, gua bilang Mirip-mirip kayak klien gue. Tapi nggak nyampe locking, klien gua untungnya. Tapi Lain bentar bagusnya lagi geser. ini biarpun jawabannya tidak sesuai, dia tetap mau ngasih screenshotnya loh. Iya, Iya. iya. Oh, enggak, karena ibunya bilang kan tadi, oh, ini udah sesuai karena. Udah Jadi buat sesuai. ibunya aman kan? iya, kan Buat jawabnya ibunya di awal sesuai. aman. Ini salah Ya kan? paham. Ya, tapi kan balik lagi ya. Kita kayak sebagai konsultannya kan jadi bingung ya, maksudnya Bu, di awal udah bagus nih, rapi. Iya. Tapi tetap aja sih, ya namanya klien ya kan, dia merasanya dia udah bener loh metode gua loh. Kadang Udah. susah dibilangin. Iya, agak ngeyel ya, lebih ke ngeyel gitu aja sih. Tapi sampai sekarang, apakah ibu itu sudah growth apa masih gitu? Masih gitu-gitu aja. Oh, berarti masih proses Iya, ya? masih proses. Cuman ya kita kan sebagai konsultan pasti kan bantu Ingetin. ngingetin terus lah ya Ya sih gitu. kabar ya. Iya. Terakhir ya. Asri. Terakhir. Oke, kalau gua ini kliennya cukup mengejutkan ya. Kenapa? Jadi kliennya seperti biasa, telepon terus ngobrol-ngobrol, akhirnya dia pengen ke kantor. Oh, mirip-mirip kayak gitu ya. nih tadi. Ya, Ya. seperti biasa, ini tahap awal masih seperti biasa, ngobrol-ngobrol, ternyata dia korban mentor di tempat lain. Ya. Udah kena hampir 2 ya, 1 M-an lah. 1-2 eman. Iya, 1 M lebih tapi hampir 2 M lah. Ya, oke. Terus? Udah kena korban mentor, ngobrol-ngobrol ke sini. Setelah ngobrol sama gua jelasin trading caranya TF tuh gimana, kita Iya. pakai support tester seperti apa. Dia iya excited nih. Tapi gua udah mulai kayak ada indikasi kok ini orang nggak belajar, tapi kok getol banget gitu loh. Maksudnya belajarnya belum sempurna. Belajarnya belum Keinginannya sempurna. Untuk trading berlebihan gitu. Kan itu kan konteksnya gue yang menjelaskan. Oh. Ini orang belum coba praktek nih. Oke. Iya dong. Jadi udah ngobrol-ngobrol, dia pulang kayak biasa. Gue besok gue kontak lagi. Ya. Gue kontak lagi, dia tiba-tiba kasih bukti transfer 700 juta. Langsung. Pak, saya mau trading. Oh, jadi dari belajar kemarin ternyata dia excited udah ngebayangin kayaknya tuh. Iya, kayaknya tuh kalau di tradingin udah langsung trading hasilnya udah gimana Kalau gue nih? langsung coba praktek, gue nggak usah demo lagi, langsung dapet tuh duit gue. Berarti bagus yang lo ajarin. Nggak gitu dong. Nggak Kan gitu. langsung mau 700 juta. Iya. Kan kita kan sesuai SOP dong. Maksudnya SOP. ketika kita jelasin, mereka harus praktek dulu nih. Iya. Iya dong, sampai mereka dapat metodenya, tahu datanya, baru. Ya ada proses pembelajaran yang wajib sebetulnya. Yang Iya. wajib. Tapi kalau misalkan tiba-tiba lu dikasih bukti transfer 700 juta, ya bagaimana? Terus Gimana akhirnya reaksi lu? Gue udah mulai panik, nggak gitu nih Bu, ini udah salah. Gua bilang. Akhirnya gue bikin akunnya, gue masukin 700 jutanya. Tapi gue harus ajakin dia ketemu lagi. Oke. Lu mastiin ya lah. Gue mastiin sampai dia bener-bener bisa
praktekin. Oke, waktu terus? ketemu gimana? Waktu gua ketemu nih, gua lihat akunnya dia, udah ada tradingannya. Nggak sabar. Enggak gitu gua. Padahal lu bilang sebelum ketemu jangan di tradingin dulu. Iyalah. Ini aku loginin dulu aja tapi jangan di tradingin. Nanti ketemu saya dulu, kita ajarin, saya praktekin, kita praktekin baru. Waduh. Oke. Was-was dong, ya kan? Terus. Tapi akhirnya untuk tradingan yang itu, yang nyangkut itu, gua kasih tahu ke dia, Bu, ini kondisi kan ibu lagi nyangkut, ya kan? Kalau misalkan ibu lagi nyangkut begini, kalau ibu tahan nggak pakai stop loss, ini dananya bisa habis semua, Bu, kemungkinan. Ya. Masalahnya lotnya bukan kecil, bukan mini. Oh, emang lo berapa? Ajaran mentor sebelumnya dong. Segini dong. Waduh. Yang minimal satu. Segini tambah segini ya. Waduh. Kalau misalkan nggak dikasih tahu, tambah lagi dong. Ya kan? Dia lossnya itu hampir 10% waktu itu. Hampir 10% dari modalnya dia. Langsung. ya, Langsung. oke. Terus gue bilang ke dia, Bu, kemarin kan kita udah belajar soal data. Untuk recovery tinggal ikutin aja datanya, gue bilang. Iya. Terus? Itu ada stepnya tuh. Untuk proses recovery, gue sama dia udah cari tahu bareng-bareng, itu 3,5 tahun. 3,5 tahun? Baru recovery. Iya, dengan modal Reaksi dia. ibu itu bener-bener Ini 3,5 tahun. 3,5 tahun. Dia masih oke waktu itu. recovery yang dari tempat lama kan? Recovery tempat lama. Iya, Oke, iya, oke. iya. Terus? Oke. Udah, tapi tiba-tiba kenapa waktu datang ibu pencet juga. Oh, jawaban ibunya? Jawaban ibunya, saya sudah tidak sabar. Bukan karena ada momen ya? Iya, padahal gue udah jelasin detail lo entry sama exit ya. Aduh, ya udahlah. Akhirnya gue bilang ke dia, Bu, kalau misalnya ibu loss hampir begini nih, hampir 10%. Kalau ibu nggak pasang stop loss semua pasti. Tapi kalau misalkan ibu setting stop loss, 10% ibu loss, masih ada chance untuk ibu recovery. Akhirnya sekarang dia akhirnya cut. Dia nggak setting stop loss, langsung dia cut. Oke, saya ulang dari awal, saya ikutin datanya. Oh, mau nurut? Nurut dia. Nurut. Oh, akhirnya? Akhirnya. Setelah berapa lama akhirnya ibu itu nurut? Dia pikir, kalau cut sih langsung. Nah. Tapi kan ada proses-proses kambuh-kambuhnya tuh ya. Dia sebulanan. Nah, gue mau tanya ujungnya dulu. Hari ini kondisi tradingan ibu itu gimana? Pelan-pelan udah mulai growth. Udah mulai growth. Udah mulai growth. Pertanyaan gua dari awal dia datang sampai akhirnya tahu konsultannya adalah lu sampai ke Growth. akhirnya ibu itu sembuh dari mindset yang sakit itu berapa lama? Waduh, itu 3-4 bulan sih, Bang. Lumayan juga ya. Lumayan. Kalau proses bisa bikin metode, belajar trading dan kawan-kawan itu cepet. Ya, Mindsetnya, mentalnya yang nurutnya ya. iya. Tapi 4 bulan sih masih ketolong oke sih dengan otak dia yang udah terkontaminasi banyak hal. Itu di luar hitungannya sana. cepet loh, Bang. Karena Iya. biasanya yang kita tahu ya, apalagi udah pernah edukasi di luar-luar gitu ya. Ya. Itu lama banget karena udah nempel banget. Iya. Dia disuruh, kan kalau kata Pak Tito, kita jadi kayak gelas kosong dulu. Iya, disuruh Susah jadi banget gelas ngosonginnya, sebetulnya. Yang nggak tahan tuh kumat-kumatannya. Ya balik lagi sebenarnya mau teman-teman ada dana yang pengen langsung trading maupun nggak ada dana, tetap ada step-step yang harus dipelajarin dulu. Betul. Iya. Wajib kita ketahui dulu, kita pelajari dulu supaya kita siap. Ya. Betul. Udah sering diomongin di video. Betul. Oke teman-teman, jangan ngeyel lagi. Kita ketemu lagi next di segmen Cerita konsultan. Bye. Bye.